Selamat pagi, perkenalkan saya Almira Hafizah. Saya Saniatul Hasnal Azizah. Kami adalah mahasiswa KKN PPM UGM periode 2 tahun 2020 di unit Tanjung. Dalam video ini kami akan membagikan beberapa cara budidaya di pekarangan rumah. Berikut videonya. Budidaya tanaman dapat dilakukan pada bedengan dengan luasan yang disesuaikan ataupun menggunakan wadah seperti pot, polybag, dan pot daur ulang. Bahan alternatif yang dapat digunakan menjadi pot daur ulang yaitu botol plastik, bungkus minyak goreng, maupun talang air. Limbah berupa sabut kelapa juga bisa dijadikan pot yang cantik. Untuk mengoptimalkan luas lahan, penyusunan wadah tanam dapat dilakukan secara vertikal atau biasa disebut dengan vertikultur. Beberapa tanaman seperti sayuran daun memiliki masa tanam yang singkat sehingga dapat segera dipanen untuk dapat dikonsumsi. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk budidaya tanaman di pekarangan rumah. Mula-mula, siapkan media tanam dengan mencampurkan tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kalau tidak ada pupuk kandang, dapat juga menggunakan pupuk kompos. Setelah itu, kita masukkan benih tanaman yang akan ditanam, kemudian timbun dengan tanah. Kemudian, siram tanah sampai basah. Ingat, ketika menyiram tanaman, jangan sampai ada air yang mengenang karena akar bisa busuk dan menyebabkan tanaman mati. Kangkung akan tumbuh mulai pada hari ketiga dan dapat dipanen 4-6 minggu setelah tanam. Memang tidak terlalu lama dan juga sayuran ini banyak disukai orang. Beberapa tanaman lain yang juga mudah ditanam di pekarangan rumah yaitu sebagai berikut. Selain dari benih, memperbanyak tanaman dapat dilakukan menggunakan bahan sisa dapur. Sisa kemangi seperti ini dapat ditanam kembali melalui stek batang. Perbanyakan tanaman kemangi melalui stek diawali dengan pruning daun-daun yang berada di bagian bawah. Ini akan menjadi tempat tumbuhnya akar. Setelah itu, masukkan bagian batang yang tidak berdaun ke dalam gelas ataupun botol yang berisi air. Dalam waktu 1-2 minggu, akar akan mulai tumbuh. Ketika akar sudah banyak seperti ini, tanaman dapat dipindah tanamkan ke tanah. Sisa bahan dapur lainnya yang dapat dibudidayakan kembali yaitu rimpang. Jangan buang jahe, kencur, dan kunyit yang sudah bertunas. Cukup pendam rimpang yang bertunas ke dalam tanah. Pastikan tunas yang tumbuh mengarah ke atas. Rimpang akan tumbuh menjadi tanaman baru dan dapat memperbanyak diri. Bawang merah dan daun bawang juga dapat ditanam kembali. Caranya juga mudah. Potongan bawang merah bagian akar diletakkan di atas permukaan tanah yang lembab dan biarkan tumbuh. Begitupun dengan daun bawang. Cukup pendam akar daun bawang ke dalam tanah. Letakkan di bawah sinar matahari dan sirami secara rutin. Daun bawang dapat tumbuh kembali. Untuk menjaga pertumbuhan tanaman, diperlukan perawatan. Siram secara rutin 1-2 kali sehari dengan air secukupnya. Hindari menyiram pada siang hari karena tanaman akan layu dan air lebih mudah menguap. Cabut gulma yang ada di sekitar tanaman utama dan kendalikan hama dengan cara manual.
Sekian video tutorial budidaya di pekarangan rumah. Semoga bermanfaat.